Teknik dan cara budidaya usaha tani hipere mereka lakukan secara tradisional dan sudah dilakukan secara turun-temurun. Dalam proses budidaya ubi jalar atau hipere kami menyimpulkan ada 5 langkah. Namun sebelum itu, sebelum kita masuk ke langkah-langkahnya, kita wajib menyiapkan alat-alat berupa parang, skop, dan lain-lain. Setelah itu kita masuk ke langkah pertama, yaitu proses pembabatan. Dalam langkah ini kita membutuhkan alat-alat berupa parang untuk memotong rumput-rumput kebun yang kita olah. Nanti setelah mau panen baru kita datang di sini lagi. Setelah proses pembabatan, kita masuk ke langkah kedua, yaitu proses pembakaran. Sebelum melakukan pembakaran, rumput-rumput yang sudah dibabat kita diamkan selama 2 hari jika matahari terik. Namun jika cuaca tidak mendukung, biasa kita diamkan 4 atau 5 hari. Namun kadang tergantung dari petani. Biasa setelah proses pembabatan kita langsung bakar. Setelah itu kita masuk ke langkah keempat, yaitu penanaman. Pada umumnya para perempuan yang melakukan penanaman. Sebelum kita menanam, terlebih dahulu kita menyiapkan bibit ubi jalar atau hipere. Setelah disiapkan, kita langsung masuk ke proses penanaman pada tumpukan-tumpukan yang sudah dibuat sebelumnya. Aduh, mama lihat sapu hati suta tinggal di gunung-gunung, di lembah-lembah. Masyarakat menanam hipere di ladang keluarga dengan cara yang sangat sederhana. Namun karena kondisi iklim dan tanah di wilayah pegunungan tengah Papua sangat sesuai bagi pertumbuhan hipere, maka kemungkinan kegagalan panen sangat kecil. Di pegunungan tengah Papua terdapat kurang lebih 31 varietas hipere, tetapi ada beberapa varietas yang sangat populer. Varietas Hilaleke yang digunakan mempunyai karakteristik umbi yang khas, yaitu namun kini, kata dia, justru hipere yang didatangkan dari luar menyebar luas dikembangkan masyarakat karena sifatnya serba cepat. Artinya, cepat berisi, cepat besar, hingga cepat tua, termasuk karena perubahan iklim. Maka muncullah penyakit hipere yang dikenal dengan nama penyakit silas, yaitu sejenis kumbang kecil yang aktif saat cuaca panas tahun 1997. Masyarakat menanam hipere di ladang keluarga dengan cara yang sangat sederhana. Namun karena kondisi iklim dan tanah di wilayah pegunungan tengah Papua sangat sesuai bagi pertumbuhan hipere,
maka kemungkinan kegagalan panen sangat kecil. Di pegunungan tengah Papua terdapat kurang lebih 31 varietas hipere, tetapi ada beberapa varietas yang sangat populer. Varietas Hialaleke yang digunakan mempunyai karakteristik umbi yang khas, yaitu beberapa minggu saat hipere mulai tumbuh, rumput-rumput juga ikut tumbuh yang bisa mengganggu pertumbuhan hipere. Jadi para petani mencabut rumput itu. Dan langkah kelima yaitu proses memanen. Setelah beberapa bulan, ubi jalar atau hipere siap dipanen, para perempuan langsung memanennya dengan cara tanah digali dan mengambil isinya. Setelah itu diisi di noken, kemudian dibawa pulang. Setelah itu dicuci, setelah itu dimasak dan dijadikan makanan pokok.